saya Agus Purnomo Wibisono, sebagai petani dipanggilnya Agus. Kalau budidaya nila di sini sebenarnya ukuran petaknya bervariasi, Mas, karena di sini kolamnya lebarnya 10 meter, panjangnya beda-beda. Jadi panjangnya ada yang 25 meter, ada yang 30 meter, tergantung sisa lahan. Jadi memang ukuran kolamnya 10 meter kali panjangnya beda-beda gitu. Kalau kita target pada tebar panennya di 10 kilo per kubik, Mas. Jadi 10 kilo per kubik, kalau isinya tergantung target panen. Jadi sebenarnya biomasa maksimal di kolam tersebut, kalau saya orang lain kan biasanya pakainya ekor, kalau kami pakainya kilo. Karena sebenarnya kalau ekor itu tergantung mau panen size berapa. Kalau kita mau panen size 2, berarti cuma 2 kali 10 kilo, gitu kira-kira. Jadi kami patokannya selalu 10 kilo saat panen, itu target bobot biomasanya. Kalau kolam ini kami naikkan aerasinya ditingkatkan, misalnya menggunakan bioflok, tapi dengan density aerasi yang lebih tinggi, itu kepadatannya bisa sampai 25 kilo per kubik, tapi tentu resiko mati lampunya lebih tinggi. Jadi kalau kayak dengan kepadatan segini nih, toleransi mati lampunya kurang lebih 4 jam di malam hari, lewat dari 4 jam akan banyak mati. Nah, tapi kalau kita pakai kepadatan 25 kilo per kubik, itu mati lampunya 5 menit juga udah signifikan. Jadi metode itu kepadatan itu tergantung metode yang diterapkan dan juga tergantung resiko yang bisa kita terima. Karena lokasi ini kebetulan listrik voltasenya masih naik turun, jadi kami belum bisa menaikkan kapasitas kepadatan sampai level 25 kilo. Yang pernah saya temui sampai 125 kilo per kubik. Jadi waktu itu ngobrol dari teman-teman dari Belanda, di sana udah 125 kilo per kubiknya. Jadi masih jauh lah dari yang seharusnya bisa dilakukan. Kalau metode ini sebenarnya, Mas, kalau menggunakan kincir standar sih untuk menaikkan kepadatan. Jadi kalau dengan tanpa aerasi, tanpa kincir, kita di nila hanya bisa 1 kilo per kubik. Nah, kalau dengan kincir itu bisa 10 kilo per kubik. Sedangkan kalau aerasinya kita nambah lagi, menggunakan root blower itu bisa sampai 25 kilo. Jadi yang mendasari utamanya adalah target kepadatan. Tapi kenapa tidak pakai root blower? Karena kincir ini lebih kuat terhadap ayunan voltase. Jadi sementara ini masih dengan kincir, tapi ketika gardunya sudah geser, voltasenya udah stabil, kita akan naikkan lagi kepadatannya. Kalau pakan sih standar pakan pabrik sih, Mas, pakan pabrik protein 2930 yang biasa kami gunakan. Kalau menggunakan probiotik, ini kebetulan metode yang saya terapkan di sini setiap kolam beda-beda, Mas. Jadi kami menggunakan teman-teman yang rawat kolam ini kita programnya adalah bagi hasil dengan mereka. Jadi program bagi hasil ini kita ngajarin mereka cara budidaya ikannya, kemudian mereka menerapkan sendiri. Nah, biasanya yang kita jadikan patokan adalah tidak boleh menggunakan antibiotik, pakan tidak boleh menggunakan pakan limbah. Jadi cara pemberian pakannya tiap kolam beda-beda. Nah, biasanya kita lombakan. Setiap 6 bulan ada yang terbaik. Jadi masing-masing akan belajar dari yang lain. Kemudian kalau standar pemberian pakan, kita caranya juga mereka masing-masing beda-beda. Ada yang menggunakan feeding rate, ada yang menggunakan sekenyangnya. Tapi kami selalu punya patokan tidak boleh ada pakan tersisa. Jadi 14 detik dari pakan diberikan itu harus sudah habis. Jadi patokan-patokan itu yang biasanya jadi acuan. Termasuk penggunaan probiotik, ada yang menggunakan probiotik rabal, ada yang menggunakan probiotik nitrobacter, bacillus, dan sebagainya, itu beda-beda. Gitu. Jadi dari ukuran tebar sekilo 30 sampai sekilo 50, itu sampai ukuran panen sekilo 345, antara 3 sampai 4 bulan. Kalau penyakit, kalau nila sih secara umum paling Streptococcus ya yang paling utama. Biasanya matanya besar, kemudian muter-muter, nah itu yang paling umum. Kalau kami pakai antibiotik alami, ada salah satu pabrikan, tapi memang dia sudah ada certified bahwa itu alami. Kemudian kalau yang lain yang bisa dipakai biasanya bawang putih, daun-daunan herbal, entah paci-paci, entah meniran, itu juga bisa digunakan. Daun pepaya juga bisa digunakan. Kemudian kalau pencegahan sih biasanya ketika udah ada mati 1-2 udah dikasih antibiotik alami. Kemudian kalau yang lain biasanya yang paling signifikan kematian ketika awal perpindahan. Jadi biasanya 7 hari dari perpindahan benih itu biasanya mulai ada mati, terutama kalau sumber benihnya dari kolam tanah. Nah, itu biasanya kematiannya relatif lebih tinggi dibandingkan kalau sumber benihnya dari kolam terpal. Karena biasanya pas proses pemindahan
ada lumpur masuk ke insang, dan itu biasanya relatif banyak masalah. Biasanya habis itu jamuran dan sebagainya. Tapi biasanya lewat dari 7 hari itu biasanya udah aman.